kalem hediye ediyor. Geleceğin efendileri sizin gibi. Hezra pun menjawab, anak muda seperti dirimu adalah penguasa masa depan. Teruslah menulis. Samir pun dengan penuh semangat, meskipun dalam keadaan terluka, ia pergi menulis. Yeter ki yazın. Samir pun mulai menulis. Pena ini lebih tajam daripada setiap pedang Ottoman, lebih cepat daripada peluru yang mereka tembakkan. Hezra pun menambahkan, aku meragukan kecerdasan orang-orang yang berdiri di hadapannya. Sultan fermanında. Samir melanjutkan tulisannya. Perintah kematian atas Sultan akan menjadi kehidupan bagi kita. Belenggu tidak bisa menahan semangat kemerdekaan. Penjara tidak bisa membungkam suara kami. Prangalar hürriyet ruhunu tutamaz. Simizi hapsedemez. Sultan bu gücün karşısında durabilir. Hezra kembali menambahkan, Sultan mana yang bisa melawan kekuatan ini? Samir melanjutkan tulisannya. Abdul Hamid, kamu akan hilang. Kamu akan tenggelam bersama masa lalumu dan dilupakan di masa depan. Geçmişinle yok olacak. Kızıl Sultan. Hezra kembali menambahkan, Sultan Merah. Sarah nampak tersenyum melihat bagaimana Samir sangat membenci Abdul Hamid melalui tulisan Samir. Sampai pada akhirnya, inilah yang terjadi. Kembali kepada Mahmud. Dia pun kini menghadap Sultan di ruangan kerja Sultan. Mahmud berdiri sambil menatap kotak yang ada di atas meja Sultan, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, Mahmud pernah menemukan senjata di dalam kotak tersebut. Sultan pun lalu mendekati Mahmud dan mengambil medali Mahmud. Kemudian berkata, negara memberimu ini, dan negara juga tahu cara mengambilnya kembali Mahmud Effendi. Mahmut Efendi. Sultan pun memasukkan medali itu ke dalam kotak itu, dan tentu saja Mahmud memperhatikan betul-betul isi kotak itu. Dan rupanya senjata itu tidak berada di sana. Pastinya Mahmud akan mengubah rencananya, bukan lagi membunuh Sultan di tempat seperti apa yang ia rencanakan sebelumnya. Neden ihanet ettin? Sultan lalu bertanya, mengapa kamu mengkhianati kami? Mahmud pun menjawab, aku tidak mengkhianatimu. Beni zehirlemeye çalışma. Neden? Sultan pun berkata lagi, kamu berusaha untuk menyelamatkan gadis itu yang mencoba untuk meracuniku. Mengapa? Apakah karena kamu telah mengirimkannya? Sultanım. Mahmud pun menjawab, Sultanku, aku bahkan tidak tahu namanya. Sultan pun bertanya, lalu mengapa kamu datang untuk dirinya? Mahmud yang licik pun menjawab, saat kamu sedang sakit, mereka mengancamku. Dan aku harus memikirkan tentang masa depan negara. Waduh, pinter banget ya si Mahmud ini. Devletin geleceğini düşünmek mecburiyetindeydim. Kızı kaçırarak mı? Sultan pun menjawab, apakah dengan menculik gadis itu? Mahmud pun menjawab, Sultanku, Hiram Effendi, pria yang menembakmu, datang menemuiku, dan dia mengatakan, jika aku tidak menculik gadis itu, maka dia akan mengirimkan para pemuda ke jalanan untuk membuat kekacauan. Mereka akan berhenti melakukannya jika aku membawa gadis itu. Jadi, aku melakukannya demi negaraku. Sultanku, aku harus membawa gadis itu kepada mereka. Kalau tidak, di sana akan ada kekacauan di jalanan. Yalnızca kızı onlara götürürsen vazgeçeceklerdi. Ve ben de devletimi düşündüm. Karışacak. Nasıl sokağa dökeceklermiş Talip? Sultan pun bertanya, lalu bagaimana mereka akan melakukannya? Mahmud pun menjawab, seorang jurnalis yang menentangmu akan dibunuh oleh seseorang yang menyamar sebagai detektif Ottoman. Untuk mendukung jurnalis itu, para siswa akan tersebar ke jalanan untuk membuat kekacauan. Aku harus membawa gadis itu. Benim bu kızı hemen götürmem icap eder.
Sultan pun terdiam sejenak. Mendengar penjelasan Mahmud itu memang sangat masuk akal. Olmaz. Namun Sultan menjawab, itu tidak mungkin. Mahmud kembali meyakinkan, aku berharap memberitahukan padamu alasan mengapa aku mencoba untuk menculik gadis itu, Sultanku. Aku harap kamu mengampuniku. Sultanım, affı şahanelerinize. Sultan pun menjawab, aku akan memeriksa surat kabar Mahmud Effendi. Mahmud pun menjawab, terima kasih Sultan. Sultan pun berkata, jika aku mendengar tentang insiden penembakan, maka keraguan atas dirimu akan berakhir. Az da olsa dağılacak. Mahmud pun tersenyum dan menjawab, terima kasih padamu. Tuhan memberkatimu. Walah, lagi-lagi ya, Mahmud Pasha telah memikirkan semua kemungkinan. Tahsin Paşa. Sultan pun berkata, Tahsin Pasha, jamulah Mahmud Pasha di istana. Tahsin pun membawa Mahmud Pasha. Allah razı olsun. Sultanım. Namun, sebelum pergi, Mahmud pun berkata, jika kamu izinkan, aku ingin mengambil medali Pasha sebagai tugasku. Da paşalık vazifeme geri dönsem. Devlete sadakatti. Sultan pun menjawab, tugasmu satu-satunya adalah menjadi setia bagi negara. Sultan lalu menyuruh Tahsin untuk membawa Mahmud Pasha. Ada-ada aja ya gaya si Mahmud Effendi ini. Lagi dicurigai, bisa-bisanya minta medali itu lagi. Kembali kepada pangeran. Pangeran pun menjabat tangan seorang pria, lalu berkata, terima kasih karena kami telah mengambil waktumu untuk hal ini. Pria itu pun menjawab, jangan mengatakannya pangeran. Tampaknya pria itu adalah penjaga tempat penyimpanan berangkas. Setelah itu mereka pun lalu pergi. Pangeran lalu berkata, Mahmud Pasha bahkan tidak peduli untuk menempatkan belati di dalam berangkasku. Sebatin pun menjawab, kamu telah mendapatkan kuncimu, jangan hilang lagi. Pangeran pun menjawab, saudaraku, aku tidak bisa percaya pada ayahmu. Bagaimana bisa dia melakukan hal ini pada kita? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Neden yapar? Daha ne ister? Aslında babam senden de benden de. Sebatin menjawab, sebenarnya dia tidak berbeda dengan dirimu dan diriku. Dia menginginkan kemerdekaan Ottoman, tapi jalan yang dia ambil adalah salah. Lakin yürüdüğü yol yanlış. Kembali kepada Sultan. Jala dan Kemal pun kini menghadap. Sultan berkata, apakah kalian sudah menemukan kesepakatan dengan para penembak itu? Sesini tetkik ettirdiniz mi? Ettik sultanım. Kemal menjawab, ya Sultan, kami sudah melakukannya. Mereka berdua adalah orang-orangnya Mahmud Pasha. Tapi mereka tidak tahu apapun mengenai rencananya.